siapa? Jokowi. Selamatkan demokrasi. Selamatkan. Dorong pelan-pelan. Selamatkan demokrasi. Selamatkan. Selamatkan demokrasi. Konstitusi. Selamatkan demokrasi. Selamatkan konstitusi. Selamatkan demokrasi. Tolak dinasti. Tolak dinasti. Dinasti, tolong! Selamatkan demokrasi! Selamatkan demokrasi! Selamatkan demokrasi! Selamatkan demokrasi! Dinasti! Turunkan Jokowi! Turunkan Jokowi! Selamatkan demokrasi! Selamatkan konstitusi! Selamatkan demokrasi! Selamatkan konstitusi! Turunkan siapa? Jokowi! Turunkan siapa? Jokowi! Selamatkan demokrasi! Selamatkan! Dorong pelan-pelan. Selamatkan demokrasi! Selamatkan konstitusi! Selamatkan demokrasi! Konstitusi! Selamatkan demokrasi! Selamatkan konstitusi! Selamatkan demokrasi! Tolak dinasti! Tolak dinasti! Tolak dinasti! Tolak dinasti! Selamatkan demokrasi! Selamatkan demokrasi! Selamatkan demokrasi! Selamatkan demokrasi! Biar mohon maaf ya, sama sudah ada masuk dalam undangan oleh masyarakat yang tidak kan Pak, tadi di lobi. Yang naik ke lantai 10, sisanya di luar. Selamatkan demokrasi, selamatkan konstitusi. Jangan dibatasi, kita ini mau bela MK, ngerti? Nah, itu Putusan MK ini tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari MK. MK ini bisa memutus secara undang-undang. naik, kelihatan om, naik. Ini penting kita sampaikan. Tidak ada yang bisa nguji undang-undang dasar kecuali MK. Jadi kalau putusan MK dianulir, ini sama jahatnya. Tidak boleh MK dianulir putusannya. Kenapa waktu 90 putusannya diam? Kenapa 60, 70 sekarang diusik? Ada apa ini semua? Benar. Jadi tidak ada cerita Mahkamah Konstitusi adalah paling tinggi, yang lebih tinggi dari Mahkamah Konstitusi. Langit yang lebih tinggi. Saya kira Mahkamah Konstitusi penting untuk kita kawal sebagai bahan demokrasi keadilan tertinggi di dunia. Mas Azam. Ini komandan itu. Ya, boleh berdiri nggak gitu? Selamatkan! Dipegang Pak Polisi, boleh nggak? Itu kan perempuan, jadi malah bahaya. Tunggu sebentar. Khawatirnya jatuh. Boleh Kita nggak mau demo ini. Sini ya Pak. Boleh ya Pak, berdiri di sini. Naik dong, kita pegangin di sini. Kawan-kawan kita di belakang spanduk. Ayo. Ayo, Mobil ayo. Ambil ayo.
Ngapain ke sini, Bos? Wes semuanya. Oh ya. Romo, makasih banget. Jelaskan Bang, aksi hari ini sebetulnya. Iya. Romo bisa jelaskan Romo yang sebagai sebagai apa? terima kasih. Ini adalah koalisi dari para guru besar. Para guru besar akademisi. Ya. Ayo, Itu dulu. Dokter aja balik. Iya. Ini gua belakang. Romo. Ayo balik. Boleh maju, Pak. Udah ya. Udah, ayo. Jopa. Ayo Pak, silakan Pak. Mulai Pak, balik. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih ya. Sabar. Udah dapat guys. Iya, depan duduk ini. Oke. Iya, oke. Teman-teman sekalian, ini adalah koalisi dari guru besar, akademisi, senat mahasiswa, kemudian badan eksekutif mahasiswa, dan juga sekumpulan masyarakat sipil. Mereka yang berada di organisasi kepemiluan, organisasi hak asasi manusia, organisasi penegak demokrasi, mereka, kelompok teman-teman yang bergerak di isu pertanahan, lingkungan hidup, dan sebagainya, yang hari ini datang untuk mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi. Kami menyebut bahwa demokrasi Indonesia, konstitusi Indonesia dibegal. Oleh siapa? Oleh koalisi besar yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, yang memanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kepentingan pelanggengan kekuasaannya. Karena itu kami hari ini hadir menghadap atau memberitahu kepada Mahkamah Konstitusi. Yang disebut kami ini diantaranya adalah beberapa tokoh sepuh. Ada Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, ada Ibu Komi Omaria Majid, ada Eri Riana Harja Pamekas, ada Heni Supolo, ada Profesor Beling Ui Gardiner, guru besar emeritus, ada Profesor Magdi Suseno dari STF Diakara, dan juga sejumlah dosen Diakara lainnya, ada Gunawan Muhammad, Karlina Supeli, Yanuar Nugroho, dan banyak sekali, Usman Hamid, yang hari ini ingin menyatakan bahwa DPR dan Presiden telah ugal-ugalan membajak demokrasi kita. Karena itu sebetulnya ini adalah sebuah seruan untuk seluruh rakyat Indonesia, seruan yang disampaikan oleh para guru-guru besar dan tokoh-tokoh bangsa tadi, untuk seluruh rakyat sama-sama menyatakan protesnya. Kalau di Jakarta, teman-teman warga bisa datang ke DPR, ke MK, dan KPU, tapi di seluruh kota-kota di Indonesia, teman-teman warga dipersilakan untuk datang ke Komisi Pemilihan Umum di kota masing-masing. Saya kira itu tujuan kami datang kemarin. Pak, kan kalau hari ini ternyata jadi disahkan gitu ya undang-undang yang kemarin sudah diputuskan dalam badan DPR. Terus bagaimana Pak akhirnya kan ini untuk mengawal keputusan MK kan otomatis jadinya dianulir gitu. Ada kawan-kawan di bidang konstitusi, diantaranya teman-teman yang juga ahli konstitusi akan mengajukan gugatan kembali, peninjauan kembali. Tetapi seruan kami hari ini adalah apabila DPR dan Presiden tetap nekat secara ugal-ugalan membegal demokrasi kita, seruan kami adalah boikot Pilkada 2024. Pemboikotannya seperti apa? Pemboikotannya di masing-masing kota adalah tidak hadir tentu saja di bulan November nanti. Teman-teman juga, kebetulan kalau teman-teman meliputkan ya, tapi teman-teman semua juga diharapkan untuk tidak datang. Bukti bahwa kita semua adalah tidak mencoblos dan kita semua kuat adalah bahwa jari kelingking kita pada bulan November nanti tidak ada noda warna ungu. Setelah ini akan ada aksi seruan lainnya, Pak? Ini akan dilanjutkan, tentu saja di beberapa kota juga. Konsolidasi berlangsung sejak kemarin melalui daring, ya, karena proses yang berlangsung di DPR ini sangat cepat sekali. Jadi harus diimbangi juga oleh teman-teman masyarakat sipil dan mahasiswa. Terakhir mungkin ini kan tidak di DPR, juga katanya buatnya. Jadi harapannya tentunya apa? Kita ingin sebetulnya sederhana bahwa DPR itu mendengarkan nuraninya.
bahwa apa yang mereka lakukan salah. Kita dengar kemarin misalnya dari fraksi PPP menyebut secara pongah atau sombong bahwa kami ini yang punya wewenang untuk bentuk undang-undang, terserah kita mau bikin apa. Itu sombong sekali. Mereka lupa bahwa mandat yang diberikan oleh rakyat itu mandat yang sebetulnya hanya separuh. Bukan hanya karena waktunya 5 tahun, tapi sebetulnya rakyat tuh nggak tahu juga milih siapa. Jadi masuknya mereka itu kita tahu di DPR adalah hasil tong kali tong politik juga sebelumnya. Nah kesadaran itu yang harus mereka punya. Ini gini sederhananya, kita semua tahu kok ini salah. Orang-orang DPR itu juga tahu ini salah. Tapi kenapa mereka masih berbuat kesalahan dan meneruskan kesombongannya itu? Itu yang mereka harus kembali kepada nuraninya masing-masing. Tadi di depan Iya, katanya kita kan memang sudah diterima 20 orang nanti. Hanya kalau daripada kita di jalan, macetin jalan, kita lebih milih untuk ada di halaman gitu. Itu aja sih sebetulnya, cuma mereka lagi negosiasi katanya. Berarti nanti ada yang ke dalam ya untuk Iya. menyampaikan itu. Ada diterima Yang akan diterima 20 orang, ada Pak Fajar dan Profesor Yuliandri.